Halo, salam jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih dalam renungan kita pada hari ini. Ya, semoga semuanya dalam keadaan yang segar, bugar, bahagia pada hari ini. Ya, sekali lagi seperti biasanya kepada mereka yang berhari ulang tahun pada hari ini, saya mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun. Semoga perayaan hari ini memberikan kekuatan baru untuk senantiasa bersukacita, ya, karena sukacita adalah tanda kekudusan hidup. Ya, sebagaimana diingatkan oleh Paus Fransiskus. Ya, baiklah saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita kemarin bermenung bersama-sama mengenai pengampunan tanpa batas, pada hari ini kita juga bermenung tentang arti dari sebuah hidup yang diwarnai dengan cinta kasih, pertama-tama dalam kehidupan rumah tangga. Ya, pada hari ini, Injil pada hari ini menarik sekali untuk kita renungkan bersama-sama. Teristimewa membangun cinta kasih pertama-tama dari dalam keluarga. Sebagaimana juga pernah diingatkan oleh Santa Teresa dari Calcutta, love begins at home. Cinta itu dimulai dari dalam rumah, dalam keluarga. Dan tentunya bacaan Injil pada hari ini memberikan kita inspirasi teristimewa kepada keluarga-keluarga Kristiani untuk membangun hidup berdasarkan spirit dari Tuhan Yesus sendiri, yaitu cinta kasih. Dalam kenyataan setiap hari, kalau kita melihat bahwa ternyata apa yang ideal ini tentu jauh dari yang diharapkan. Banyak sekali tingkat yang namanya perceraian dalam kehidupan bermasyarakat. Perceraian dalam arti perceraian dalam hidup berkeluarga maksudnya. Sehingga kalau kita googling di internet, kita pasti menemukan banyak data yang menyakitkan. Kenapa? Karena ternyata tingkat perceraian di Indonesia itu begitu tinggi. Yang ideal adalah satu untuk selamanya. Sebagaimana dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengingatkan untuk senantiasa satu hingga akhir, bersatu hingga akhir. Dan tentunya kesetiaan hingga akhir ini menjadi tantangan tersendiri pada zaman ini. Kalau kita melihat lagi, ternyata ada banyak sebab mengapa banyak keluarga yang bercerai, ada perceraian, ada masalah ekonomi, ada pihak ketiga, dan lain-lain. Ada masalah ekonomi, ada pihak ketiga, sehingga kita kenal ada istilah pil dan wil. Pria idaman lain dan wanita idaman lain. Dan tentunya ini sekali lagi itu hal yang menyedihkan. Karena Tuhan Yesus mengajarkan hal yang sebaliknya. Karena toh perceraian itu membawa dampak yang sangat negatif, bukan saja kepada pasangannya, tetapi juga kepada anak-anak mereka. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih pasti mengenal anak-anak dari mereka yang bercerai. Ada kesulitan-kesulitan tertentu. Mereka menderita secara fisik, lahir, batin. Ya, baik fisik maupun psikis atau secara spiritual mereka terganggu. Dengan demikian, dengan melihat adanya dampak negatif dari perceraian ini, kita sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih yang sedang membangun hidup berkeluarga, kita dipanggil sebagaimana pesan Yesus pada hari ini untuk setia hingga akhir. Setia hingga akhir. Akar dari ketidaksetiaan adalah selain saya sebutkan tadi, masalah-masalah tadi, tapi juga kekerasan hati. Hati yang keras, hati yang membatu. Oleh karena itu kita dipanggil untuk mendidik hati kita, membina hati kita. Dalam bahasa kerennya, custodia cordis, merawat hati kita. Dan pada masa pandemi seperti saat ini, merawat hati kita itu penting supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yakni percecokan atau pertengkaran dalam rumah tangga. Karena toh ternyata dalam masa pandemi ini ternyata juga tingkat perceraian itu meningkat. Kita bisa sekali lagi melihat dalam berita-berita di internet atau di mana saja, di televisi. Sekali lagi, lewat permenungan ini, hari ini,
kita diajak untuk senantiasa setia walaupun ada badai, ada tantangan hidup, ekonomi, dan lain-lain. Kita dipanggil untuk membina hari demi hari keluarga kita. Karena toh, sebagaimana diingatkan oleh Santa Teresa tadi, love begins at home. Cinta dimulai dari dalam rumah kita. Sekali lagi kita dipanggil untuk merawat keluarga kita hari demi hari sehingga ada cinta yang lestari sepanjang masa hingga kekal dalam kehidupan bersama. Sehingga sekali lagi ada kedamaian, ada sukacita dalam hidup berkeluarga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.